jumpa di channel Lili Kania. Terima kasih Anda telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Video kali ini, anak Abah berdemo lagi. Kita akan lihat juga pernyataan dari Prof. Yusril menegaskan kepada orang yang teriak curang. Jika MK mengabulkan 01 atau 03 atas dasar apa katanya? Karena yang dikatakan selama ini ternyata tidak bisa dibuktikan. Mari kita simak bersama. Perwata iblis, perbuatan yang bernama setan sedang kita hadapi. Mereka membuat tipu daya, kebohongan, kecurangan, membuat tipu daya, penipuan. Mereka korupsi duit rakyat. Dan kami matur kepada Allah, ya Allah, rubahlah kami, pemimpin kami yang zalim, singkirkanlah, jauhkanlah dari kami, ya Allah. Di tangan hakim Mahkamah Konstitusi, mereka akan memutuskan sesuatu. Apakah berpihak kepada Engkau, ya Allah, atau berpihak kepada iblis, setan yang durjana, ya Allah. Kami mengetuk di siang ini kepada-Mu, ya Allah. Berikan hati para hakim yang mulia, hakim Mahkamah Konstitusi, untuk berpihak kepada kebenaran, ya Allah. Berpihak kepada rakyat yang sudah dizalimi, yang sudah diinjak-injak, yang sudah dihina, ya Allah. Engkau maha segala-galanya, ya Allah. Engkau telah buka aib-aib mereka satu persatu, kejahatan mereka satu persatu di depan mata kami. Kami sudah melihat, ya Allah. Tidak ada yang melempar-lempar tertib, tidak ada yang melempar-lempar. Mohon maaf Bu, pembagian buku nanti tolong hormati yang di depan. Oke, lanjut Pak. 2023 kemarin, dan di antara 494 triliun itu 250 triliun itu habis untuk subsidi BBM, subsidi listrik, ya. BPJS pula. Itu dia kan. Nah, lalu kemudian itu lebih-lebih duitnya kan nggak kelihatan, ya kan. Nah, orang naik sepeda motor nih, tukang ojek beli bensin, ya kan, dia bayar berapa nih, misalnya 5.000, padahal kan harganya 8.000. 3.000-nya kan disubsidi. Nah, ketika dia beli bensin, terus ada tukang pom bensin, lu pilih Prabowo ya. Emang ada di pom bensin orang ngomong begitu, ya. Nah, itu satu. Subsidi listrik, ya, yang 450 watt itu. Segitu banyak, terus dia bayar listrik, terus bilang, pilih Gibran ya. Kan nggak ada. Nah, dan orang itu tidak akan merasa ada utang budi. Loh, saya orang miskin, ya. Ya wajar dong kalau pemerintah ngasih subsidi BBM. Ya, rumah orang kaya mau listrik mau 30.000 watt silahkan aja. Saya kan orang miskin cuma 450. Ya wajar dong pemerintah kasih subsidi. Apa orang gitu terus suruh milih Jokowi atau milih Gibran, dia milih Gibran? Dia nggak ada merasa utang budi kok. Beda bantuan sosial itu dengan money politik. Kalau money politik nih, saya kasih duit nih lu 100.000 ya, pilih gua ya. Itu banyak terjadi di Pileg, lebih-lebih pileg kabupaten kota, yang orangnya sedikit, cuma satu dapil 2 kecamatan, ya itu terjadi. Tapi kalau pilpres tuh jauh-jauh bener amat. Orangnya tinggal di Papua, ini lu pilih Gibran nih, duit, aduh Gibrannya di Jakarta jauh. Perlu orangnya begitu. Jadi saya pikir ini nggak mungkin, ya, dari segi itu. Apalagi Bu Risma juga mengatakan, ini perlinsos, ini bansos itu hanya sekitar 50 triliun jumlahnya. Tidak ada gede-gede sampai. Jadi sudah buka gitu kan, jadi kan seperti yang berkala, lu nggak ngerti apa-apa, lu nggak ngerti. Jadi kan ya bumerang bagi mereka begitu. Prof, ini tapi bahwasannya yang manggil menteri itu kan hakimnya sendiri, Prof. Iya. Artinya hakim ini kayaknya kelihatannya sedang berupaya untuk tidak membatasi diri hanya mengadili hasil, tapi juga proses gitu ya. Nah, itu dengan majelis hakimnya seperti itu, jadi gimana kemungkinan dikabulkannya diskualifikasi paslon, kan itu bukan hasil juga tuh. Ya, proses juga. Sebenarnya begini, kalau kita kaku kepada undang-undang dan kepada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 itu kan jelas ini bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi mereka itu harus mengemukakan berapa hasil yang menurut mereka
berapa hasil menurut KPU. Ya, Itu disandingkan. Kenapa hasilnya jadi begini? Nah, karena ada ini, ada ini, ada ini. Ya, ada kecurangan, ada PJ, ada penyalahgunaan bansos, ada sirekap, segala macam. Inilah yang mempengaruhi suara begini. Oke. Nah, walaupun ini berapa hasil suara yang oleh mereka itu tidak diungkapkan, ya. Pokoknya apalagi yang Pak Ganjar kan lawyernya mengatakan suara Pak suara dari Pak Prabowo Gibran itu kan nol. Nol semua. Nol. Dia bilang nol itu dari mana? Gitu. Ya karena dianggap tidak sah, jadi nol. Ya kalau tidak sah jadi nol kan jadi aneh juga gitu ya. Jadi padahal kan jumlahnya 96 juta itu kan bukan suara yang sedikit kan begitu. Jadi kalau dibilang 90 juta itu hasil nipu, masa nipu semua gitu kan. Katakanlah kalau nipu itu setengah aja, kan mesti dapat 8 juta, masih banyak juga dari yang saya dapat. Jadi ini gimana sih ceritanya begitu ya. Tapi hakim sepertinya mengabaikan itu. Jadi biarlah dia tidak kemukakan angka, tapi dia mengatakan angka itu tidak dikemukakan, anggaplah jadi nol karena faktor ini. Dan hakim kan harus menjawab itu supaya publik juga tahu. Gitu. Nah, publik tahu bahwa apakah dakwaan mereka, tuntutan mereka, tuduhan mereka terbukti atau tidak. Nah, kalau enggak kan tetap aja orang akan menganggap ini pemilu benar nipu. Nah, tapi setelah hakim nanti mengatakan, misalnya dikatakan sirekap, kan dia panggil, KPU-nya dimintai keterangan, dia termohon, Bawaslu diminta, ahli didatangkan, diterangkanlah mengenai sirekap ini seperti apa. Mengenai bansos dipanggil menterinya karena KPU karena hakim itu harus menjawab ya apa yang didalilkan oleh mereka. Jawaban dari KPU sudah ada, Bawaslu ada, kami sebagai pihak terkait juga sudah. Tapi saksi ahli juga sudah. Bukti-bukti juga surat sudah. Nah, tapi perlu didengar keterangan dari para menteri. Nah, akan seperti apa status keterangan menteri ini, itu kita nggak tahu, itu kewenangan hakim. Karena mereka kan jelas bukan saksi, bukan ahli. Nah, di MK itu memang ada yang namanya pemberi keterangan, seperti Bawaslu. Bawaslu itu kan bukan termohon, bukan apa, tapi dianggap perlu. Dan MK berwenang untuk memanggil siapa aja untuk memberikan keterangan. Saya sendiri aja, saya pernah dipanggil MK untuk memberikan keterangan tentang sesuatu permasalahan. Dan saya datang ke MK, jadi saya bukan saksi, bukan ahli, tapi orang yang memberikan keterangan atas permintaan dari Mahkamah Konstitusi. Dan pendapat saya itu dimuat di dalam pertimbangan hukumnya MK. Nah, jadi kehadiran menteri-menteri yang 4 orang itu sih bagi saya lebih menjernihkan, membuat jernih persoalan yang selama ini tuh nggak mengerti kita. Seolah-olah ada jumlah bansos sekian banyak ya. Bansos tuh Pak Jokowi datang ke daerah-daerah, ditenteng-tenteng bagi-bagi. Sebenarnya awal penyerahan bansos itu mungkin dilakukan oleh Presiden, tapi tidak dalam bentuk barang gitu. Misalnya dikumpulin nih penerima bansos melalui kantor pos, nih udah kumpulin nih. Nah, silakan datang kantor pos ambil begitu. Nah, biasanya kalau Presiden itu memberikan bantuan beras, gula gitu ya, atau malah kan uang tunai dikasih ke Presiden, itu tidak masuk bansos, itu anggaran Presiden sendiri. Yang dipakai dana operasional. Saya kerja di Seknek kan sejak zaman Pak Harto, ya kan. Dan saya pernah jadi Mensesnek juga. Saya tahu Presiden itu punya anggaran, ya, anggaran untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, jadi ya masa Presiden kan kadang-kadang ada orang tua datang ke beliau bersilaturahim, datang dari jauh misalnya. Ini kan kasihan kan, saya perlu nih kasih ganti ongkos naik pesawatnya. Ya Presiden kasih, itu ada anggarannya untuk itu. Nah, dan itu tidak termasuk bansos. Bukan, itu anggaran Presiden. Pos anggarannya berbeda. Nggak bisa itu dibilang bansos, itu bukan. Kalau zaman Pak Harto dulu banpres bantuan Presiden. Begitu. Ada anggarannya sendiri. Jadi ya ini semuanya dibilang bansos. Nah kan nggak benar. Begitu. Oke Prof, kita lanjut lagi. Prof, ini kalau kita berandai-andai Prof, berarti kalau dari penjelasannya Prof Yusril tadi, tapi seandainya besok ke depan itu apakah mungkin
petitum itu yang diajukan oleh 01 dan 03 itu dibatalkan semua, Prof? Atau mungkin masih ada kemungkinan ada yang dikabulkan kalau Prof lihat? Kemungkinan dikabulkan atau tidak? Kira-kira? Ya. Ya. Kalau saya mengamati fakta-fakta yang terungkap sama persidangan, hakim itu kan akan mengabulkan sesuatu apabila apa yang dituntut itu berhasil dibuktikan oleh mereka. Kalau mereka tidak berhasil membuktikan, ya hakim kan nggak bisa mengabulkan. Ya, anggaplah misalnya dalam perkara perdata begini nih, Anda nagih utang sama saya nih, saya nggak bayar utangnya. Nah kan Anda harus buktikan bahwa saya punya utang, Anda punya utang, saya punya utang sama Anda. Dalam persidangan itu Anda kemukakanlah kwitansi, surat perjanjiannya, saksi bahwa benar saya berutang sama Anda. Udah sekian tahun saya nggak bayar, tuntut dikasih bunganya sekian, bayar sekian. Hakim kan melihat semua ini, dia bisa buktikan bahwa saya itu benar berutang dan memang saya ini yang ngaco, yang nggak mau bayar utang. Hakim kan mengabulkan permohonan itu. Tapi kalau Anda nuduh saya berutang, Anda nggak bisa menunjukkan bahwa saya itu betul punya utang sama Anda. Masa hakim mau ngabulkan? Kan aneh kan? Nah kira-kira seperti itulah gambarannya. Jadi kalau dia mengatakan bahwa Gibran ini nggak memenuhi syarat, harus diskualifikasi, bisa nggak dia buktikan? Satu kan? Dia katakan ini menangnya ini curang. Curangnya di mana? Oh, menggunakan bansos, menggunakan pejabat kepala daerah, sirekapnya direkayasa, segala macam. Dia bisa buktikan nggak? Kalau semuanya dia nggak bisa buktikan, masa hakim mau mengabulkan? Dasar hakim mengabulkan itu apa gitu? Hari raya usai, demo pun dimulai ya. Dan kata Prof Yusril, teropong hasil MK ke depan yang akan kita dapatkan adalah kalau 01 dan 03 tidak bisa membuktikan apa yang dikatakan, apa yang akan dikabulkan dari gugatan-gugatan mereka oleh MK. Bagaimana menurut Anda? Sampai di sini dulu ikannya teman waktu Anda dan terima kasih banyak.